Bismillahirrahmanirrahim. Sobat sehat, salam sehat jiwa dan raga. Teman-teman yang baik, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bagi yang sakit diberikan kemudahan untuk menjadi sehat kembali. Teman-teman, alhamdulillah kita sampai juga di bulan Ramadan tahun 2020. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan waktu kita selama bulan Ramadan ini dengan amal kebaikan. Amin ya robbal alamin. Puasa tidak hanya menahan lapar, haus saja, tapi puasa juga kita isi dengan hal-hal yang bersifat produktif. Kita membaca Al-Quran, ya, bersedekah. Usahakan kita jangan lupa untuk membaca Al-Quran. Sering main di media sosial, main HP, main game, jangan sampai kita lupa untuk membaca Al-Quran. Usahakan dalam satu bulan ini target 1 kali khatam ya. Mari kita berjuang untuk baca Al-Quran, target 1 kali khatam. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mengerjakannya. Pandai-pandai membagi waktu teman-teman. Pandai-pandai membagi waktu. Satu juz itu 10 hari, satu juz itu 10 lembar. Mungkin setiap habis sholat 2 lembar, alhamdulillah selesai 1 hari 10 lembar atau 1 juz. Nah, teman-teman, mengapa kita harus sering baca Al-Quran? Nah, sekarang begini deh. Kalau di bulan-bulan lain kita tidak mampu untuk menghatamkan 1 bulan 1 kali hatam, maka di bulan Ramadan ini mari kita berjuang mengisi waktu kita untuk membaca Al-Quran. Yuk kita kurangi main game di media sosial, nonton TV. Kita alokasikan waktunya untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai kita lalai dari membaca Al-Quran. Teman-teman, di video kali ini ada satu titik bahasan, yaitu 10 hal yang Anda korbankan jika Anda kecanduan game. Teman-teman, video ini saya tujukan buat siapapun yang ingin menjadi lebih baik. Artinya, beliau ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, walaupun saat ini ya saya juga masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Mari dengan adanya video ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi mari kita introspeksi diri. Yang pertama, siapapun yang kecanduan game, entah itu tua, muda, remaja, anak-anak, pelajar, mahasiswa, pekerja, seorang ayah, seorang ibu, seorang suami, seorang istri, maka nomor satu yang harus dipikirkan waktu. Apakah waktu habis begitu saja dengan main game, tidak produktif, atau justru menghasilkan sesuatu yang produktif jika main game? Coba renungkan teman-teman sekalian. Apakah berjam-jam kita habiskan waktu kita untuk main game di dunia maya dan tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan kebaikan yang bisa kita rasakan di dunia dan di akhirat? Mari kita pikirkan waktu. Yang kedua adalah tenaga. Main game itu bukannya tidak capek, teman-teman. Main game itu menguras pikiran juga, ya. Tenaga kita habis untuk main game, sedangkan pekerjaan masih banyak. Yang ketiga, jelas, kesehatan. Kesehatan di sini yang saya maksudkan adalah kebanyakan orang-orang main game, lupa waktu. Menjelang tidur main game. Bahkan main game sambil berbaring, jarak antara mata dan HP-nya jaraknya sangat dekat. Ini tidak baik untuk kesehatan mata. Bahkan banyak sekali kasus anak-anak di zaman now itu menjadi rabun ya. Rabun jauh atau miopia, sehingga kecil-kecil sudah pakai kacamata. Nah, kemudian yang keempat, biaya. Banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kutip ya tertipu oleh game. Mohon maaf saya gunakan kata-kata ini karena dia mengorbankan biaya yang tidak sedikit untuk game. Membeli peralatan-peralatan yang bisa dimainkan di dunia maya loh ya, di dunia maya. Kalau main game itu kan, kalau mau beli peralatan ini, peralatan itu, supaya gamenya tambah mantap, permainannya tambah oke, harus mengeluarkan biaya. Ini sayang sekali teman-teman. Anda kalau sampai mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, biaya yang sangat besar untuk kebiasaan Anda, yaitu game, coba deh pikirkan baik-baik, apakah tidak sebaiknya biaya itu digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Misal untuk pendidikan Anda, untuk keluarga Anda ya. Kemudian sosial. Sebagian orang-orang yang sibuk main game senangnya menyendiri saja.
tidak mau berinteraksi dengan dunia sosial. Seorang anak jika sibuk main game, tidak mau ngobrol sama orang tua. Seorang suami sibuk main game di rumah, bukannya ngobrol sama istri dan anak-anak, masih saja dia melanjutkan gamenya yang ia kerjakan di tempat kerjanya. Mari kita pikirkan sama-sama teman-teman. Video ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Ini bulan Ramadan, saatnya kita banyak-banyak introspeksi diri. Setelah Ramadan ini, kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelum Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian prestasi, baik itu prestasi pekerjaan atau prestasi belajar. Apakah dengan kondisi di mana saat ini siapapun hobinya main game, apakah mendukung prestasi kerja atau prestasi belajarnya makin meningkat? Mari kita pikirkan sama-sama teman-teman, karena banyak sekali orang-orang yang prestasinya menurun setelah dia kenal game dan sibuk main game. Kemudian nomor 7 adalah rumah tangga. Nah, banyak sekali saya perhatikan bapak-bapak hobi main game. Seorang suami hobi main game, seorang istri hobi main game. Banyak sekali konflik dalam rumah tangga. Sebabnya salah satunya adalah waktu yang dihabiskan dengan bermain game. Ini mari kita pikirkan sama-sama, apakah kebiasaan ini harus kita lanjutkan atau kita hentikan di bulan Ramadan ini. Karena main game membawa hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Main game di sini maksud saya adalah main game yang berlebihan ya, dan sampai merugikan diri sendiri dan orang lain ya. Saya tidak menghakimi siapapun di sini, mari kita berpikir bersama-sama. Siapapun saat ini yang hobi main game, entah itu diri kita sendiri, suami kita, istri kita, atau anak kita, atau murid kita, yuk kita pikirkan 10 hal ini. Apakah mendukung hal yang positif buat 10 hal ini, atau justru menjadi hal yang menurun, menjadi negatif dan merugikan. Kemudian nomor 8 adalah contoh yang buruk. Nah, teman-teman, begini maksudnya contoh yang buruk adalah jika seorang bapak ini hobinya main game di rumah, bukannya banyak ibadah, banyak baca Quran, tapi hobinya main game aja, fokus di HP aja, maka ini akan menjadi contoh yang buruk buat anak-anaknya. Nah, menjadi contoh yang buruk buat anak-anaknya. Nah, bukannya tidak boleh untuk mencari hobi gitu ya, tapi coba pikirkan deh, hobi kita itu apakah menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, atau justru membuat orang lain menjadi ngikut-ngikut dan tidak bisa mengontrol diri. Anak-anak kita itu fasenya masih dalam fase perkembangan dan pertumbuhan. Kadang-kadang mereka belum bisa membedakan yang baik dan benar. Jika bapaknya, ibunya hobinya main game, mencontohkan di depan anak-anaknya, anaknya juga jadi suka main game dan tidak dibatasi masalah waktu dan game-game apa saja, maka mohon maaf sebaiknya dipikirkan ulang karena ini sangat merugikan untuk masa depan. Kemudian nomor 9 adalah banyaknya konten kekerasan di game. Yuk coba deh lihat game-game yang Anda mainkan atau game-game yang anak Anda mainkan. Banyak sekali konten-konten yang tembak-tembakan, tembak kepalanya sampai pecah, tembak badannya sampai berdarah-darah, tabrak sana tabrak sini. Coba kita pikirkan sama-sama, apakah itu bermanfaat buat pertumbuhan dan perkembangan seseorang, apalagi anak-anak, atau justru merugikan? Bukankah apa yang sering dilihat ini akan menjadi sesuatu yang berpengaruh pada pribadi kita dan kebiasaan kita? Jika kita hobi main game, yang kita mainkan adalah tembak-tembakan, bunuh-bunuhan orang, tabrak sana tabrak sini, hancur-hancurkan, saya khawatir pribadi kita juga mengarah ke arah yang seperti itu. Apalagi pribadi anak-anak kita yang harus kita jaga. Kita berikan input-input positif supaya dia menjadi pribadi yang bermanfaat, baik, tangguh, disiplin, kasih sayang kepada orang lain. Mari kita pikirkan sama-sama. Nomor 10 adalah banyaknya konten pornografi di game. Banyaknya konten pornografi di game. Coba lihat pemain-pemain game, mohon maaf, banyak sekali yang menampilkan
tonjolan-tonjolan, tonjolan di atas, tonjolan di bawah, berpakaian mini. Mohon maaf, apakah ini mendidik buat anak-anak atau tidak? Dan apalagi ini bulan puasa, kita harus banyak-banyak beribadah, berusaha untuk menjaga amal kita, menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga telinga. Jika Anda main game, habis waktu Anda main game, pikirkan 10 hal ini. Banyaknya konten-konten yang tidak dibenarkan, tidak baik untuk kita lihat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anak-anak. Sekian dari saya mengajak teman-teman semuanya berpikir tentang apa yang saya sampaikan di siang hari ini. Jika Anda menyukai video ini, tolong bagikan ke teman-teman Anda, subscribe channel Dr. Dani, mudah-mudahan Anda mendapatkan video-video yang bermanfaat. Insya Allah, saya akan mengupload video-video inspiratif setiap hari. Salam sehat, jiwa dan raga. Mudah-mudahan kita bisa mengisi waktu di bulan Ramadan ini dengan hal yang produktif, hal yang baik. Tolong tuliskan komentar Anda terhadap video ini, bagikan kisah, testimoni, atau mungkin juga Anda bisa bertanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita semuanya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.